saya hormati dan kita banggakan semuanya, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Ma'ruf Mahadi Suryadjanegara, Ketua Dewan Penasihat IAI, dan seluruh peserta anggota Dewan Penasihat yang hadir, dan juga salah satunya Bapak Gubernur BI, Bapak Peri Warjio sebagai anggota Dewan Penasihat, dan sudah juga nanti insya Allah berkenan memberikan keynote speech. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Laude Ahmad Balombo sebagai staf ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Ibu Profesor Ilya Afianti, Ketua Majelis Kehormatan IAI, dan beserta anggota Majelis Kehormatan, tadi saya lihat Pak Joko Susanto, dan anggota yang lain, juga anggota DPN IAI yang hadir pada hari ini. Tadi ada Pak David, Bapak Ibu anggota DPN yang lain, Bapak Firmansyah N. Nazarudin, Kepala P2PK Kementerian Keuangan dan jajaran yang hadir, Ketua dan anggota-anggota badan-badan IAI serta kompartemen IAI, Ketua dan pengurus IAI wilayah yang hadir, ada 34 provinsi IAI wilayah, dan saya ingin menyapa beberapa tokoh prominent yang kami hormati dan banggakan, sesepuh-sesepuh IAI yang telah membesarkan IAI sampai hari ini. Antara lain, mohon maaf kalau tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, Wakil Ketua BPK, juga sebagai anggota Dewan Penasihat IAI, Bapak Agus Joko Pramono, juga anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Hasnul Kosasi, juga Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Bapak Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Andap Budi Revianto, dan juga beberapa barangkali Deputi Gubernur BI, dan anggota Dewan Penasihat IAI yang hadir tadi, Majelis Kehormatan, dan juga sebelum para tokoh, saya akan menyambut Ketua IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia, Bapak Gatot Triargo, yang telah berkenan hadir. Terima kasih Pak Gatot. Dan juga Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Bapak Endang Tanusjaya, dan juga para tokoh senior. Di sini ada Pak Rudi Kusnadi sebagai Majelis Kehormatan, tadi saya lihat, dan juga Ketua IAI periode yang lalu, Bapak Ahmadi Hadibroto, Bapak Subekti Ismaun, dan juga Dewan Konsultatif Kompartemen Akuntansi Publik IAI, ada tadi Pak Laude, saya lihat, ada Pak Hamdani, dan Pak Muhammad Sigit, juga Dewan Penasihat KPJ IAI, juga Dewan Penasihat KAPD IAI, Pak Sunardi, tadi saya juga lihat, dan juga tokoh-tokoh kita yang kita hormati dan segani, Pak Hans Kartika Hadi, ada Pak Bundaran, dan juga jangan saya lihat tadi Pak Yanustada, dan Pak Hatim Baidai, yang tadi juga ada Pak Soni Loho, ada Pak Profesor Aji Suratman, Pak rekan saya, senior saya, Pak Rahmat Waluyanto, Pak juga dari BKF ada Pak Adi Budiarso, Pak Hidayat Prabowo, anggota yang sangat dewa-dewa akuntan kita, anggota DSAK, ada Pak Indra Wijaya, saya lihat tadi ada Bu Yuni Barokah, dan beberapa yang lain, dan juga ada tadi Pak Edi Subowo, saya lupa menyampaikan, ada juga Pak Novi dari FDAP, dan juga para tokoh dari Pak Muhammad Teguh, dan sebagainya yang barangkali saya tidak bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Dan para peserta hadirin undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan terus insya Allah kita bahagia bersama.
Izinkanlah kami memulai sambutan ini dengan sebuah pantun. Elang terbang, kian kemari, melayang-layang gagah perkasa. Selamat datang di acara ulang tahun IAI. Bersama profesi, mari membangun bangsa. Alhamdulillah dan bersyukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Insya Allah IAI pada tanggal 23 Desember 2021 akan genap berusia 64 tahun atau Asta Windu IAI. Selama 64 tahun berdiri, organisasi profesi yang kita cintai ini telah berkontribusi sedemikian rupa bagi pembangunan ekonomi bangsa dan bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Tidak berlebihan kiranya peringatan 60 tahun IAI kita maknai dengan tema bekerja nyata demi ketangguhan bangsa. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wakil Presiden yang alhamdulillah berkenan insya Allah nanti menyampaikan keynote speech dalam acara peringatan ulang tahun IAI yang ke-64. Juga Gubernur BI Pak Peri Warjio yang insya Allah juga nanti memberikan keynote speech-nya. Atas nama DPN IAI, kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta, para narasumber, moderator, hadirin, dan tamu undangan yang terhormat yang telah berkenan untuk ikut memeriahkan peringatan HUT IAI. Acara merupakan refleksi 60 tahun perjalanan IAI dalam mengemban amanat founding fathers kita untuk, ini selalu terpatri di dada saya, founding fathers ini, yaitu membimbing perkembangan akuntansi, serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. 64 tahun yang lalu, tapi masih teriang-yang di dada dan benak kita semua atas jerih payah para founding fathers kita. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembinaan dan pengembangan profesi akuntan yang selama 64 tahun telah dijalankan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, pada hakikatnya adalah bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami pahami bersama dalam peringatan 64 tahun IAI pada tahun ini, dunia termasuk Indonesia masih berjuang memulihkan diri dari pandemi COVID-19 yang berevolusi dengan munculnya varian-varian baru yang terus mengancam tidak hanya terhadap kesehatan manusia, tapi juga aspek ekonomi dan kehidupan sosial bernegara di berbagai negara, termasuk negara kita. Namun di masa itu pula, kita melihat dunia beradaptasi dengan kebiasaan baru yang didukung oleh teknologi digital yang memungkinkan kita bisa mengoptimalkan aktivitas dengan sejumlah penyesuaian. Beberapa perkembangan ke arah perbaikan dengan mekanisme result oriented bahkan dapat dijalankan IAI di masa pandemi ini. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, ratusan rapat dan kegiatan virtual profesi akuntan yang diikuti oleh puluhan ribu peserta, baik dari dalam maupun luar negeri, telah sukses berjalan selama tahun 2021 dan akan menjadi benchmark yang tinggi bagi aktivitas IAI di tahun-tahun berikutnya.
kami juga dapat melaporkan bahwa IAI mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru ini dan kini bersiap memasuki era new normal dengan percaya diri. Karena kita telah ditempa oleh berbagai tantangan selama pandemi dan bersama-sama kita mampu melewatinya dengan baik. Sebagai organisasi profesi, IAI bahkan mampu menorehkan beberapa pencapaian yang bisa dicatat sebagai sebuah momentum fundamental di masa COVID-19. Salah satunya terkait dengan upaya antisipasi isu berkelanjutan dan sustainability reporting. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, yang hadirin yang kami muliakan, kami menyadari perkembangan sustainability reporting akhir-akhir ini telah menjadi concern di seluruh dunia, bahkan menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan G20, di mana sejak 1 Desember 2021, alhamdulillah, Indonesia resmi mengambil tampuk presidensi G20 di tahun 2022. International Federation of Accountants atau IFAC sebagai induk organisasi akuntan global mendorong semua individu untuk mengadvokasi sebagai preparer, advisor, auditor untuk memastikan keberlanjutan terjadi dengan cara yang tepat, dan profesi akuntan insya Allah akan menjadi leader dalam prosesnya. IFAC selalu ambil bagian dalam setiap pertemuan G20 dengan memberikan rekomendasi strategis. Pada presidensi G20 Indonesia, IFAC berperan aktif di financial track dengan menjadi anggota Task Force Integrity and Compliance. IAI sebagai salah satu pendiri dan anggota IFAC akan mendukung inisiasi ini karena IAI telah berkomitmen terlibat dalam pemulihan ekonomi yang tangguh. Sekali lagi, pemulihan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Untuk mewujudkan hal itu, IAI telah beraudiensi dengan Kadin sebagai Presiden B20 Indonesia. Jadi selain G20 ada B20 Indonesia dan telah menyampaikan komitmen partisipasi untuk menyukseskan presidensi G20 Indonesia. Terkait aspek sustainability, dunia saat ini berada dalam sebuah masa yang menjadi tonggak sejarah baru global dengan pembentukan International Sustainability Standard Board atau ISSB yang diumumkan oleh IFRS Foundation pada tanggal 3 November 2021 dalam acara Conference of the Parties 26. IAI telah berkomitmen untuk terlibat lebih awal terkait pembentukan ISSB ini. Jika kita merefleksikan kembali momentum awal ketika mempersiapkan konvergensi IFRS di Indonesia pada tahun 2008. Saat ini kita berada dalam fase untuk merumuskan legasi baru bagi masa depan profesi. Merumuskan legasi baru bagi masa depan profesi dengan mempersiapkan standar setter independen di bawah IAI yang akan merumuskan comprehensive corporate reporting dan sustainability reporting untuk mengikuti dinamika global. Sebagai langkah awal antisipasi, DPN IAI telah membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting atau TFCCR dan akan segera mempersiapkan implementasi Sustainability Comprehensive Corporate Reporting Indonesia.
IAI menggandeng semua stakeholders terkait, baik dari kalangan regulator, dunia bisnis, praktisi, dan akademisi yang terlibat dalam gugus tugas ini, sehingga dapat menghasilkan standar yang berkualitas tinggi, independen, dan komprehensif. Kita semua meyakini perkembangan ini akan berdampak besar, berdampak luas. Karena itu kita harus mempersiapkan hal ini secara matang. Profesi akuntan harus mengantisipasi semua ini, baik dari segi perkembangan keilmuan baru dan kurikulum pendidikan, kompetensi akuntan, hingga implementasi praktisi profesi yang harus diupdate, memuat substansi komprehensif corporate reporting. Oleh karena itu pembentukan TFCCR ini melengkapi aktivitas standar setting IAI yang telah dikukuhkan dengan penerbitan berbagai standar akuntansi keuangan atau SAK yang digunakan hampir seluruh entitas di Indonesia. Yang terdiri dari SAK konvergensi IFRS, SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP, SAK entitas mikro kecil menengah EMKM yang ditujukan bagi UMKM, selanjutnya PSAK syariah yang diperuntukkan sebagai panduan bagi entitas yang melakukan transaksi berbasis syariah. IAI juga sudah menerbitkan pilar baru, SAK internasional, yang merupakan translasi kata per kata dari IFRS standar. Dan juga SAK entitas privat yang akan menggantikan pengaturan di SAK etap pada awal tahun 2025. Seiring dengan akuntansi itu, IAI juga menerbitkan kode etik akuntan profesional dan standar profesi lainnya yang dilakukan untuk menjadi panduan bagi akuntan profesional dalam bekerja sehingga bisa melindungi pengguna jasa dengan optimal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memastikan peran optimal profesi dalam pembangunan ekonomi bangsa, salah satu concern terbesar kita adalah pada kuantitas dan juga jangan lupa kualitas generasi penerus profesi. Oleh karena itu setiap bulan antara bulan Agustus hingga November sudah 5 tahun ini kita lakukan. Kita telah menyelenggarakan yang kita sebut dengan APAFest atau Aspiring Professional Accountant Festival untuk memastikan generasi muda akuntan Indonesia menjadi akuntan profesional yang siap menguasai perubahan dan menyiapkan masa depan profesinya. Kita juga menyadari dari beberapa tahun ke depan akan ada regulasi dalam bentuk undang-undang yang memuat kualifikasi akuntan profesional direcognize dalam tataran yang lebih tinggi, yaitu RUU Pelaporan Keuangan dan RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membayangkan situasi dalam beberapa tahun ke depan. Ketika tuntutan dunia bisnis menjadi sedemikian besar dan persaingan global tidak dapat kita hindari, tidak ada pilihan bagi generasi akuntan masa depan selain memastikan kompetensi dan kapabilitasnya mencapai jenjang tertinggi dengan memiliki kualifikasi seorang Chartered Accountant atau CA yang telah ditetapkan IAI sebagai destinasi akuntan Indonesia berstandar internasional. Terkait pengembangan CA, DPN IAI telah menetapkan format baru ujian CA untuk memastikan proses penciptaan akuntan profesional dapat berjalan dengan baik melalui sinergi dengan perguruan tinggi serta mitra IAI, baik nasional
maupun global, serta tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. IAI telah menyiapkan 3 jenjang dengan kriteria spesifik agar bisa mengisi kebutuhan dunia bisnis dengan individu yang memiliki kompetensi tertentu. Mulai foundation level dengan sebutan Business Finance Associate atau BFA. Kemudian professional level dengan sebutan Associate Chartered Accountant atau ACA. Dan advanced level dengan sebutan Chartered Accountant atau CA Indonesia. Semua ini, saya ulangi, semua ini dilakukan untuk mengukuhkan profesional CA. CA is a difference maker. Pada kesempatan ini kami ingin memberi apresiasi yang tinggi kepada beberapa institusi, antara lain BPKRI, BPKP, OJK, serta beberapa perusahaan terbuka yang selama ini konsisten mengikut sertakan SDM unggulannya di dalam ujian sertifikasi IAI. Mindset perusahaan sudah berubah, dan mereka sudah mulai mempersiapkan SDM profesionalnya agar tetap bisa kompetitif menghadapi tantangan zaman. Selain itu, apresiasi juga kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah konsisten mengikut sertakan SDM-nya di dalam sertifikasi akuntan sektor publik, yaitu yang disebut dengan CGAA, Certified Government Accounting Associate, dan CGAE, Certified Government Accounting Expert. IAI intens berupaya agar institusi lain, baik di pusat maupun daerah, juga ikut serta dalam program peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM dengan berpartisipasi dalam ujian sertifikasi IAI untuk meningkatkan aksesibilitas calon peserta. Ujian CA dan ujian sertifikasi lainnya kini dapat dilakukan melalui ujian tulis berbasis komputer atau ujian secara online. Jadi bisa lebih masif dan bisa sampai ke ujung Nusantara kita secara online. Bapak Ibu yang sekalian berbahagia, melengkapi tradisi dan sebagai apresiasi bagi individu yang telah mencapai level tertinggi dan telah mengikuti ujian dalam 3 bulan terakhir. Pada hari ini, IAI insya Allah akan mewisuda 45 orang lulusan sertifikasi CA, 20 orang lulusan sertifikasi level foundation CAFB, 2 orang lulusan CPSEK, dan juga 19 orang lulusan CGAE dari IAI wilayah Riau. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, di hadapan Bapak Wakil Presiden, sebagai wujud IAI bekerja nyata demi ketangguhan bangsa, dapat kami laporkan bahwa IAI sejak awal selalu terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi umat, terutama pada upaya yang berfokus pada pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Salah satunya adalah dalam upaya menciptakan kemandirian pesantren melalui sosialisasi dan pilot project akuntansi pesantren. Program ini bekerjasama dengan Bank Indonesia dan telah berjalan di beberapa provinsi melalui sinergi IAI pusat, kompartemen, dan IAI wilayah. IAI bersama stakeholders terkait juga aktif dalam forum Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF melalui berbagai inisiatif nyata dan fokus pada pengembangan sektor ekonomi dan syariah, tidak hanya berskala nasional, tapi juga global. Melalui IAI wilayah, yang saat ini juga mencakup seluruh wilayah Indonesia di 34 provinsi, IAI terlibat aktif melalui pelaksanaan kegiatan nasional yang diduplikasi oleh IAI wilayah dan dijalankan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
local wisdom di wilayah masing-masing. Sedangkan melalui kompartemen, IAI terlibat aktif dalam mengembangkan ekosistem terkait. Sebut saja ekosistem pendidikan dan pemberdayaan SDM, lingkungan sektor publik, dan pemerintahannya, SDM dan ekosistem perpajakan, perekonomian syariah, hingga pemberdayaan UMKM melalui keterlibatan kantor jasa akuntan yang saat ini sudah lebih dari 600 KJA di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami memberikan apresiasi kepada para pakar, pembicara, narasumber, dan ekspert yang insya Allah berdiskusi pada hari ini dan besok dalam acara Konvensi Nasional Akuntansi yang ke-9, KNA yang ke-9, dan juga Regional Public Sector Conference yang ke-5. Kita berharap adanya sebuah diskusi real, produktif, dan dapat memberikan solusi agar Indonesia menjadi lebih tangguh dalam sektor yang terkait erat dengan profesi akuntan. Kita berharap pada akhir acara kita bisa mendapatkan thought leadership berupa kontribusi profesi untuk menghasilkan rekomendasi dan masukan bagi langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil untuk membangun sistem pelaporan keuangan sektor publik yang makin kondusif dan makin akuntabel. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya ulangi, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh anggota organisasi profesi IAI bahwa kepengurusan DPN IAI periode 2018-2022 akan memasuki 1 tahun terakhir masa kepengurusan. Insya Allah pada Kongres ke-14 IAI pada Desember 2022 nanti, kami seluruh pengurus akan menyerahkan pimpinan profesi kepada generasi baru, generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan profesi ini selama 4 tahun ke depan. Harapannya adalah pada saatnya nanti akan muncul para calon-calon terbaik, calon-calon yang tangguh, yang akan meneruskan perjuangan dan kejayaan profesi kita, karena tantangan di masa depan pasti akan semakin berat dan semakin kompleks. Kami juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, 2 tahun lalu kita sudah meluncurkan program pengadaan gedung baru, gedung Graha IAI. Dalam masa pandemi, program ini sempat kita relaksasi pada tahun pertama. Namun berdasarkan diskusi, rapat dengan pengurus DPN, kita akan melanjutkan, insya Allah, melanjutkan kembali program pengadaan gedung Graha IAI untuk menyiapkan rumah besar IAI, rumah kita bersama, yang secara infrastruktur mengakomodir new normal, memanfaatkan teknologi digital untuk menjadi knowledge gateway bagi seluruh akuntan. Atas nama IAI, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus, badan-badan, kompartemen IAI, IAI wilayah, manajemen eksekutif di bawah Bu Eli, serta semua pihak yang selama ini telah berbahu-membahu, bekerja sinergi kolaborasi, membangun ekosistem pelaporan keuangan Indonesia yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Secara khusus, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI, BPK, BPKP, Bank Indonesia, OJK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atau P2PK, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, CRO,
BII, KSE, KP, LPS, dan kementerian, lembaga, dan perwakilan daerah, seluruh gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia yang menjadi mitra IAI, dan seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang mengembangkan kompetensi corporate partner IAI, affiliated kampus IAI, dan semua stakeholder profesi. Bapak Ibu hadirin, para peserta webinar ulang tahun yang ke-64 IAI, seperti kita bersama, Indonesia kembali berduka dengan adanya bencana erupsi Gunung Semeru. Atas nama IAI, kami menyampaikan bela sungkawa dan berdoa agar saudara-saudara kita yang terkena musibah diberi ketabahan dan juga kekuatan untuk melalui ujian ini. IAI melakukan penggalangan dana. Sekali lagi, IAI melakukan penggalangan dana untuk disumbangkan kepada korban bencana. IAI juga menghimbau kalangan stakeholders profesi untuk ambil bagian dalam program kemanusiaan ini agar bisa sedikit meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara refleksi 64 Astawindu IAI, bekerja nyata demi ketangguhan bangsa. Setelah ini, kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keynote speech yang akan menjadi arahan dan pedoman bagi kita semua dalam mendorong kemandirian dan ketangguhan bangsa di era pasca pandemi COVID-19. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik, hidayah, petunjuk, dan ridhonya kepada kita semuanya. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat, selalu bahagia.